Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar para bondon bercelana pulpen? Mau sampai kapan kalian pamer knalpot dengan celana super ketat kalian? Mendingan pakai sarung kekelebetan terkena angin dan terasa nyaman. Seperti pada kesempatan kali ini, Sakahyang akan mereview sekaligus membahas kisah mengerikan dari celana merecet dan aneh yang haus akan darah pemakainya. Film ini berjudul Slack 2020. Meskipun terdengar nyeleneh, tapi Sakahyang jamin film ini benar-benar seru dan fresh. Bagaimana tidak, celana jeans yang biasanya menjadi kebanggaan para uhti kini malah menjadi teror yang sangat mengerikan. Penasaran kan? Oke lah, daripada kalian amuk-amukan dan ngacak-ngacak kue lebaran, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kawasan ladang kapas di negara Perindapan. Terlihat para gadis Bollywood begitu antang bekerja memetik kapas di ladang ini demi mendapat modal untuk lebaran. Rupanya semua tanaman kapas ini merupakan eksperimen milik sebuah industri pakaian asal Kanada. Kemudian scene beralih pada sebuah gudang toko pakaian Ojon's Cloth and Fashion cabang Kanada, di mana kapas dari India itu kini sudah menjadi stok jeans terbaru dan siap menyeksoikan knalpot bobok racing para bondon Amrik. Lalu, film pun baru dimulai. Kemudian scene berlanjut pada sebuah toko bernama Ojon Shop yang sedang sibuk melayani para pemburu baju lebaran. Aqua 65, every Aquamarina. Di tengah kesibukan para karyawan, seorang wanita imut yang baru lulus sarjana ekonomi bernama Libby datang untuk melamar kerja. Tak lama kemudian, ia dibawa seorang karyawan asal Bollywood untuk menghadap sang manajer. Dan saat mereka bertemu, Libby disambut Pak Manajer yang memang kebetulan sedang membutuhkan tambahan karyawan. Karena jangankan menjelang hari raya, saat PPKM juga toko Ojon selalu ramai dari orang-orang yang baru dapat bansos dari Hokage. Namun tanpa mereka sadari, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Aneh sekali, celana terbaru toko ini tiba-tiba saja bergerak. Penasaran dong dengan keanehan ini? Lanjut. Setelah resmi menjadi karyawan toko, Libby langsung mencari skin terbaik agar terlihat semakin glowing. Kembali pada si manajer, karena beliau sudah 4 kali lebaran menjadi manajer, pria bernama Charik ini pun bertekad untuk memberikan pengabdian seedan-edannya pada sang atasan demi naik jabatan. Di sisi lain, seorang karyawan bondon tiba-tiba kepincut untuk mencoba celana yang akan segera launching itu. Tanpa basa-basi, ia pun langsung memakai celana tersebut. Terlihat temannya pun kaget dengan kelakuan si bondon yang sudah berani-berani memakai celana yang belum launching. Terlihat si bondon pun sangat bahagia karena dengan celana ini knalpot boboknya akan semakin terlihat racing. Dan tentunya semakin mampu menggoda berbagai macam predator gabrut. Setelah itu, si bondon bersama karyawan lain sedang mendapat pengarahan dari sang manajer. Rupanya toko ini akan kedatangan seorang kepala fashion dan observasi dari pihak Ojon's Company. Lalu tiba-tiba, si bondon merasa celana yang ia pakai semakin ketat dan membuat celengannya tergencet. Kemudian ia izin ke WC untuk reposisi celana. Lama-kelamaan, si bondon merasa ada yang gak beres dengan celananya. Lantas ia pun berusaha untuk membukanya. Dan karena semakin lama semakin merecet, ia pun kesulitan untuk membukanya. Gender inclusive jeans. Oh my god, tanpa diduga celana idaman para kewes ini semakin merecet dan akhirnya membuat sasis kebanggaan si bondon pun pecah. Sementara itu, si bos yang sudah tiba mengatakan jika para karyawan harus bersiap menghadapi gempuran ABG penebar aurat karena sebentar lagi celana terbaik perusahaan akan launching esok hari.
Kemudian si bos pun mengumumkan jika akan ada seorang selebgram yang akan ikut mengendorse celana yang diberi merek Mereketengteng. Di tengah kemeriahan acara, celana aneh itu terlihat menikmati ceceran darah si Bondon. Lalu anehnya lagi, celana itu langsung memiliki bordiran merah di antara logonya. Kembali pada si manajer, setelah acara selesai, si manajer mengatakan kepada si bos bahwa ia akan melakukan apapun demi kelancaran esok hari. Mendengar hal itu, si bos pun menjanjikan kenaikan pangkat jika toko ini memiliki penjualan yang memuaskan. Dan karena masih banyak toko yang harus ia bacotin, pria modis ini pun akhirnya pergi. Dan sungguh canggih, toko ini pun terkunci otomatis sesuai protokol keamanan Ojon's Cloth and Fashion. Dan setelah si bos pergi, si manajer menyuruh si Senja untuk mencari si Bondon yang tak kunjung kembali dari WC. Namun sesampainya di WC, ia tidak menemukan temannya dan hanya melihat celananya saja. Bagaikan terkena genjutsu Sharingan, si Senja pun langsung tertarik untuk memakainya. Meskipun sulit dipakai, tapi demi knalpot aduhai ia rela melakukannya. Aduh, akibat celana yang semakin mengetat, akhirnya si Senja pun modar di kait gantungan baju. Dan setelah memangsa si Senja, celana ini pun ngelayap entah kemana. Sementara itu, Libby disuruh manajernya untuk menyusul dua karyawannya yang malah menghilang. Hello? Betapa syoknya Libby saat menemukan si Bondon tewas dengan separuh badan yang hilang. Singkat cerita, si manajer seolah tidak percaya saat melihat nasib malang pecinta celana ketat itu. Tapi meskipun ia kaget, si manajer pun khawatir jika kejadian ini malah akan merusak penjualan esok hari. Ia pun menolak jika Libby menyarankan untuk menghubungi polisi. Dan seperti yang mereka tahu, toko ini sedang di auto lockdown. Jangankan keluar toko, sinyal HP pun tidak ada. Ah, biasa. Saat mereka heran dengan siapa pelakunya, si manajer mengira jika si Bondon pasti melakukan diskon umur karena stres dengan tubuhnya yang sangat krempeng. Meskipun terkesan mengada-ngada, Libby iya-iya aja dengan perkataan si manajer. Terlebih ia baru diterima untuk kerja. Dan untuk menghindari kepanikan, si manajer dan Libby pun langsung menyembunyikan jasad si Bondon. Sambil menuju tempat sampah, Craig mengatakan bahwa mereka akan bisa menghubungi polisi saat si selebgram datang dan membuka kunci toko tengah malam nanti. Setelah menyimpan jasad si Bondon, mereka pun kembali prepare untuk acara esok hari. Akan tetapi, Libby masih ketakutan karena menganggap di toko ini pasti ada jurignya. Di sisi lain, tiba-tiba si kacamata menemukan celana aneh itu di dalam sebuah kardus. Terlihat ia pun merasa heran dengan logo celana yang kini memiliki dua bordiran berwarna merah. Sementara itu, Libby melihat kelakuan si kacamata yang membawa celana tersebut ke dalam gudang. Seperti halnya si Senja, pria ini tergenjutsu untuk memakainya. Akhirnya si kacamata pun tercincang oleh gigitan celana aneh ini. Logo celana itu pun langsung berubah menjadi 3 bordir setelah menyedot darah si kacamata. Kembali pada Craig, karena si kacamata sulit dihubungi, ia pun memutuskan untuk mencarinya sendirian. Di saat itu pula, Libby mengikuti kemana atasannya itu pergi.
Betapa kagetnya si manajer saat unboxing kardus yang isinya si kacamata. Tak lama kemudian, Libby turut menyaksikan nasib tragis yang dialami oleh rekan kerjanya. Di tengah kepanikan, si manajer tidak ingin karirnya rusak gara-gara kejadian ini. Rupanya ambisi naik pangkat telah membuat si manajer buta. Ia tidak mau ambil pusing apalagi mencari tahu pelaku sadis ini. Dan ketika Libby panik, si manajer berbohong bahwa ia akan menghubungi si bos. Dengan menggaplok Libby sampai pingsan, si manajer merasa tenang karena tidak ada lagi yang akan menghalangi impiannya. Singkat cerita, Lockdown deactivated. akhirnya sang selebgram penguras kuota emak-emak dan ABG pun tiba di toko ini. Wanita bernama Peyton ini pun kagum dengan produk jeans terbaru yang akan ia promosikan di akun sosmednya. Tanpa berlama-lama, si manajer langsung mengambil salah satu celana dari dalam gudang. Sementara itu, Peyton langsung melakukan syuting di dekat lokasi celana idaman para bondon itu. Namun tanpa ia sadari, celana yang sudah menelan banyak korban itu tiba-tiba berada di belakangnya. 20% organic. Some sweet, sweet death. Tonight is a land. Betapa kagetnya semua orang setelah melihat Peyton tewas dicekik celana aneh itu. Melihat orang-orang tewas dimangsa, si manajer pun kabur dan menemui asisten Peyton yang berada di ruangannya. Karena begitu syok parah, si manajer pun bingung untuk menjelaskan apa yang baru saja ia lihat. Lalu si asisten yang curiga dengan gelagat si manajer lantas pergi menemui si selebgram. Akhirnya, asisten Peyton pun turut menjadi korban celana aneh itu. Setelah beberapa saat, si karyawan Bollywood yang bernama Surti terlihat sibuk beres-beres sambil mendengarkan lagu Shah Rukh Khan. Dan tanpa ia sadari, celana aneh itu kini sedang mengincarnya. Tapi anehnya, celana ini tiba-tiba tertarik saat mendengar lantunan lagu Indie. Break time. Karena sudah waktunya istirahat, Surti pun kembali ke belakang. Sementara si celana kini tertarik dengan tubuh manekin di hadapannya. Bahkan manekin itu terlihat mengambil darah dan menotolkannya ke jidat seperti orang India. Setelah beberapa saat, Libby akhirnya sadar dari pingsannya. Kemudian ia merasa heran saat melihat keadaan toko yang sepi dan berantakan. Kembali pada Surti, ketika sedang asyik makan, ia ditemui Libby yang menemukan kamera milik selebgram. Kemudian, Libby menunjukkan rekaman ketika selebgram itu tewas. Di tengah ketakutan, mereka berusaha kabur selagi toko masih terbuka. Lockdown activated. Tapi sialnya, kuota kunjungan si selebgram cuma 1 jam saja, hingga pintu pun kembali tertutup secara otomatis. Dirasa masih ada waktu, mereka pun menuju pintu belakang. Shruti, come in. Mendengar pintu yang didobrak, sontak mereka pun kaget dan bersembunyi. Tak lama kemudian mereka dihubungi si manajer yang berada di ruangannya. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung menuju ruangan tersebut. Dan saat mereka bertemu, Surti meminta penjelasan atas apa yang telah terjadi. Namun tetap saja si manajer memilih untuk bungkam dan tidak menceritakan apapun. Sementara dari pantauan CCTV, Libby melihat jasad si bondon yang sedang ditarik oleh sesuatu dari sebuah ruangan.
Lalu tiba-tiba, Libby heran karena Surti masih selamat padahal ia berada di dalam toko. Dirasa ada yang ganjil, Libby pun teringat dengan sebuah rekaman ketika celana itu menari di belakang Surti. Dari rekaman tersebut, Libby pun akhirnya sadar akibat lagu India, celana itu tidak melukai Surti. Dari petunjuk tersebut, Libby pun mencoba memancing celana itu dengan menggunakan lagu Indie. Akhirnya, celana yang kini memakai tubuh manekin benar-benar muncul dan menari-nari Bollywood. Dirasa celana itu mengerti bahasa India, Surti mencoba berkomunikasi menggunakan bahasa India. Dan benar saja, sosok itu pun merespon pertanyaan dari Surti. Dengan menggunakan tangan si asisten yang berdarah, celana itu pun menuliskan namanya. Kirat. Dan ternyata mereka tahu bahwa celana itu bernama Kirat. Kemudian Surti meminta info yang lebih tentang siapa Kirat sebenarnya. Dan ternyata Kirat adalah seorang gadis asal India yang bekerja sebagai pemetik kapas. Setelah memanen kapas, Kirat membawa kapas-kapas tersebut ke sebuah mesin pemintal. Rupanya Kirat tewas karena tercabik mesin pemintal hingga semua darahnya melumuri kapas yang nantinya akan menjadi bahan baku celana merecet ini. Oh, sungguh tragis. Alih-alih ingin punya modal buat lebaran, Kirat malah meninggal dengan cara yang mengenaskan. Kemudian si manajer berusaha menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui kenapa itu bisa terjadi. Tapi tanpa diduga, si manajer keceplosan jika kapas yang isi bos tanam merupakan tanaman eksperimen rahasia. Yang bisa saja jika eksperimen itu mampu membuat nyawa manusia bertahan di dalam darahnya. Ketika mereka cekcok, Kirat menuliskan bahwa ia ingin keadilan atas semua yang telah terjadi kepadanya. Mendengar keinginan tersebut, Libby dan Surti mencoba untuk mendekatinya. Kemudian mereka menyuruh Kirat untuk menceritakan kepedihan yang ia alami guna di-share ke medsos. Tapi tiba-tiba Tapi sialnya, rencana mereka gagal karena si manajer tidak ingin membiarkan kejadian ini viral. Enough! Shit. Melihat si manajer kabur, Libby dan Surti mencari keberadaan Kirat yang entah di mana. Betapa kagetnya mereka karena kini banyak celana yang hidup dan sedang memangsa jasad manusia. Dengan perlahan mereka pergi dan mengunci pintu sebelum menjadi santapan celana-celana ini. What the Craig, let it... Tanpa diduga, si manajer mengurung dua karyawan yang tersisa ini. Ia pun meminta mereka untuk memberikan kamera itu kepadanya. Soon that door. Mendengar kawanan celana sedang mendobrak pintu, Libby dan Surti pun memiliki ide. Mereka pun menyuruh si manajer untuk mengambilnya sendiri jika ia ingin mendapatkan kamera itu. Okay, there you go. Tapi sialnya, si manajer yang kalap akhirnya menghabisi Surti, si remaja anak bapak kades. Di sisi lain, Libby si anak training hanya bisa bersembunyi saat mengetahui semua temannya sudah tewas. Sementara itu, si manajer langsung murka saat mengetahui memori kamera yang Surti bawa tidak terpasang. Lalu tiba-tiba, kawanan geng celana merecet keluar setelah menjebol pintu ruangan. Dan ketika geng celana itu pergi, Libby berniat untuk kabur. Tapi sialnya, si manajer berhasil menangkap Libby dan memaksa untuk memberikan kartu memori. Hingga akhirnya Libby pun pingsan. Tapi tiba-tiba kawanan geng celana kini sudah mengepungnya.
Dengan lahapnya, kawanan celana ini memangsa tubuh si manajer hingga menyisakan kerangkanya saja. Akan tetapi, geng celana ini pergi dan membiarkan Libby hidup karena Libby adalah orang yang sudah peduli kepada Kirat. Dan dirasa keadaan sudah aman, Libby pun pergi menuju toko. Saat berada di dalam toko, acara launching itu pun akhirnya tiba. Lalu, Libby bisa mendengar riuhnya antusias para bondon yang sudah tidak sabar ingin menjajal celana penglaris bujur. Dan betapa kagetnya Libby saat Kirat dan pasukannya sudah nongkrong untuk menyambut para pembeli. Lalu Libby meminta Kirat untuk jangan menghabisi orang-orang yang tak berdosa itu. Tapi tiba-tiba Lockdown deactivated. saat Kirat mengajak pasukannya menyerang, Libby pun langsung menghalangi orang-orang yang sudah edan ingin celana lebaran. Tapi sialnya, nasib tragis dialami Libby saat ia terbentur ke lantai toko. Dalam keadaan yang puyeng, ia melihat kawanan celana memangsa para pembeli. Bagaimana? Sangat mengerikan sekali bukan? Semua kekacauan ini berawal dari kelakuan si bos yang ingin mendapatkan produk celana terbaik. Hingga ia pun merekayasa tanaman kapas yang menjadi bahan utama dari celana andalannya. Namun siapa sangka, tanaman hasil eksperimen itu menjadi hidup saat terkena darah manusia. Parahnya lagi, darah dari Kirat itu seolah memiliki jiwa dan terjebak di dalam celana-celana merecet itu. Kemarahan Kirat pun tidak terbendung hingga memangsa semua karyawan toko. Dan di akhir cerita, Libby pun malah sekarat setelah berusaha menghentikan aksi brutal para pembeli yang ingin membeli celana lebaran setelah mendapat bansos dari Hokage. Apakah celana ini akan dijual? Ah, bodoh amat. IMDb untuk film ini adalah 5,4 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 6,0. Karena selain menegangkan, yang menarik di film ini adalah cerita yang benar-benar unik dan yang terpenting tidak ceringe. Mungkin segini saja review pembahasan film Slash 2020. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik dari saya. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.